Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di podcast kita hari ini bareng EduUSA Indonesia Center Aceh. Hari ini saya sudah bersama dengan seseorang yang sangat luar biasa di balik Education USA Indonesia Center Aceh ini, yaitu Miss Lilis. Halo Miss Lilis. Halo Wilda. How are you? I'm doing great. How are you? Oke, gimana saat ini? Sibuk atau lagi ada kegiatan apa gitu? Oke, ini memang lagi musim sangat padat sekali karena kampus di Amerika juga lagi buka pendaftaran dan deadline-nya itu di bulan-bulan ini, September, Oktober, November, Desember. Wow, ini sangat luar biasa ya, menarik. Mungkin Miss, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, boleh Miss perkenalkan diri dulu, silahkan. Oke, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis, Education USA Advisor Aceh. Mungkin untuk biar teman-teman lebih tahu lagi nih, boleh dong Miss dijelasin dulu tentang Education USA Indonesia Center Aceh ini, mungkin tupoksi kerjanya itu gimana sih? Oke, nah jadi kayaknya masih banyak juga yang belum tahu tentang Education USA. Ini adalah lembaga di bawah pemerintah luar negeri Amerika Serikat yang memiliki misi untuk membantu international student termasuk dari Indonesia yang tertarik untuk kuliah ke Amerika. Jadi itu kan kayak banyak yang nanya itu gimana persiapannya, kemudian dokumen-dokumen harus dipersiapkan, cara cari universitas, pembiayaannya seperti apa. Nanti kalau sudah keterima kampus gimana daftar visa, ya kan? Terus yang terakhir itu persiapan sebelum keberangkatan. Jadi service dari Education USA ini sangat komprehensif dari tahapan persiapan awal, kita bekerja sama dengan calon student yang mau berangkat sampai nanti studentnya berangkat. Oke, ngobrolin soal kuliah di luar negeri ini pasti nggak jauh-jauh dari student exchange ataupun scholarship pastinya ya, beasiswa. Dan ini yang sangat ditunggu nih sama apalagi mahasiswa yang fresh graduate ataupun yang belum mungkin ya mau sarjana di luar negeri. Nah, mungkin Miss boleh dikasih tahu sama teman-teman semuanya apa aja sih beasiswa yang ada dan yang akan dibantu oleh Education USA ini sendiri. Oke, jadi kalau ngomongin beasiswa itu adalah topik yang sangat hot ya. Banyak sekali nanya tentang funding itu seperti apa. Jadi catatan adalah kita dari Education USA tidak memberikan funding, tapi kita adalah pusat konsultasi persiapan studi ke Amerika termasuk dalam tahapan mencari funding. Nah, kalau ditanya ada funding apa aja, siapa aja yang boleh daftar, jawabannya adalah semua bisa mendaftar. Tentang sekarang adalah bagaimana mencari program beasiswa yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ya kan, tadi ada beasiswa apa saja. Nah, kita mungkin bisa bikin kategori program bergelar dengan program non gelar. Misalnya kalau bergelar itu sudah lulus S1 mau coba S2 nih Wilda. Misalnya kayak Wilda, ini udah lulus ya S1-nya, mau coba program S2. Jadi nanti bisa coba program bergelar S2 atau S3. Kalau misalnya kita belum siap untuk program bergelar, kita juga punya banyak sekali beasiswa yang bisa didaftarkan dengan program singkat, ya. Nah, balik lagi, apa aja jenisnya? Kalau program bergelar S2, S3, sumber fundingnya pun beragam. Jadi ke Amerika Serikat itu banyak sekali fundingnya. Ada dari pemerintah Amerika, mungkin pernah dengar beasiswa Fulbright? Belum. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Beasiswa Fulbright ini dari pemerintah Amerika, tanpa ada batasan usia. Program bergelar master dan PhD juga ada. Selanjutnya juga ada pemerintah Indonesia dengan program LPDP, mungkin pernah dengar ya. Itu udah pasti semuanya ya, sangat pemburu LPDP ya. Betul, jadi kayak scholarship hunters ya, ini sesi yang sangat menarik untuk kita ya. Kemudian ada juga program dari beasiswa universitas di Amerika Serikat, itu juga banyak yang nggak tahu. Jadi yang kuliah master dan PhD di Amerika Serikat itu ada peluang untuk coba daftar program beasiswa ke Amerika Serikatnya ya, dari universitas. Baru selanjutnya, nah yang non gelar ini ada apa aja? Ya, kita ada program singkat di bawah program Aminafta Fulbright, Global U-Grad, kayak belajar 1 semester di Amerika Serikat. Ada CCIP, kemudian ada FLTA bagi yang sudah lulus dari jurusan pendidikan. Kalau yang lain ke Amerika untuk belajar, FLTA ini menariknya bahkan yang mendapatkan beasiswa ini bisa mengajar di Amerika Serikat, jadi di kampus di sana. Ya, jadi bekerja. Betul, jadi ini sangat profesional sekali ya. Kemudian ada juga program YSEALI ya, yang South Asian Leader Initiative yang ditujukan untuk negara-negara di Asia Tenggara. Dengan kategori ada profesional dan akademik. Intinya itu programnya banyak sekali dan lagi buka juga, seperti Global U-Grad ini lagi buka. Kemudian CCIP juga lagi buka.
Fulbright Master PhD juga lagi buka. Jadi ini memang musim-musim beasiswa, dan benar. Saya yakin nanti awal tahun LPDP juga akan buka. Jadi siap-siap ini dengan segala kesempatannya. Oke, prepare yourself ya. Mungkin sejauh ini ya, kalau misalnya kita bicara soal beasiswa, berarti artinya EduUSA ini sebagai jembatan ya, jembatan orang-orang untuk mendaftar beasiswa gitu. Nah, untuk Education USA ini sendiri sejauh apa sih bisa ngebantu scholarship hunters untuk bisa tembus sampai emang benar-benar berangkat yang kayak tadi Miss bilang? Mungkin apa aja yang bisa diberikan gitu? Oke. Jadi kita kan pusat konsultasi dan pusat informasi. Kalau Education USA Aceh sendiri itu kita punya space yang sangat luas, di mana para scholarship hunters itu bersatu ceritanya. Jadi kayak mereka tuh ketemu ya kan, meeting bisa mingguan. Iya, jadi kayak punya support system untuk memaintain bahwa ini motivasinya tetap terjaga. Itu dulu satu. Kayak orang-orang yang lagi nyari space untuk ketemu dengan scholarship hunters yang lainnya, ayo main ke Education USA Aceh, itu yang pertama dulu. Kemudian dari tahapan persiapan beasiswa. Jadi the last say itu bukan dari Education USA, nanti akan dapat beasiswa ini, no. Tapi di sini kita mempersiapkan dalam tahapan, misalnya nih, dengan profil seperti ini, lagi ada beasiswa apa, nanti boleh coba. Diarahkan. Kemudian kita juga sering bikin info session dengan para alumni beasiswa, termasuk Fulbright dan LPDP. Kita juga sering collab nih dengan officials dari pemberi beasiswa sendiri seperti Aminef. Itu juga program tahunan dari Education USA. Bagi yang butuh informasi tentang IELTS, TOEFL, kita punya banyak referensi nih di belakang, Hilda. Boleh diakses, cukup banyak referensi buku, novel, itu juga boleh dimanfaatkan di center ini. Dan kita juga punya program flagshipnya kita, jadi Coffee Chat dengan Education USA, di mana tiap sesi itu kita undang nih penerima beasiswa dari Amerika Serikat untuk sharing tips dan triknya. Kemudian nanti juga kadang-kadang kita undang kampus Amerika untuk sharing seperti apa calon student yang mereka cari. Jadi itu sangat beragam. Itu dari tahapan persiapan dan informasi. Jadi kita expose semaksimal mungkin informasi-informasi terkait beasiswa. Selanjutnya dari segi dokumen. Nah, jadi nanti kan sebenarnya yang paling ini ya. Betul. Misalnya kayak ini ada essay yang harus ditulis, boleh nggak mereview essay, mereview CV. Nah, itu juga bisa kita lakukan, dan juga mock-up interview. Nah, nanti yang tahapan beasiswanya segitu aja. Nanti masalah chapter gimana pendaftar ke kampus Amerika itu ada edisi lainnya. Makanya teman-teman harus sering-sering main ke sini ya, karena nggak cukup nih kalau misalnya kita bakal ngobrolin semuanya di podcast ini, karena ada cukup banyak tahapan yang kayak tadi Miss bilang, itu mulai dari dokumen, dan mungkin sebelum ke tahap dokumen nih, diri kita sendiri untuk mungkin prepare lagi language-nya ataupun apa biar bisa tembus IELTS ataupun TOEFL gitu, Miss kan. Mungkin untuk the last one, Miss, boleh dong dikasih closing statement untuk teman-teman yang punya keinginan untuk belajar ke luar negeri ataupun lebih khususnya ke Amerika Serikat. Nah, kalau bicara beasiswa ke Amerika Serikat, dan yang perlu diingat adalah beasiswa itu saya mengumpamakan seperti investasi. Jadi kalau kita mengejar beasiswa itu seperti memikirkan, kita tanyakan dulu ke kita, kenapa sih pemberi beasiswa itu harus menginvestasi ke pendidikan kita atau ke kehidupan kita. Nah, itu jawaban yang perlu kita cari, dan tentunya kita perlu persiapan yang matang untuk menjustifikasi bahwa kita adalah calon penerima beasiswa yang sangat kompetitif, baik itu dari persiapan pribadi ya, misalnya kayak kesiapan mental, kesiapan akademik, kemudian juga clear dari segi goalnya, kita mau belajar apa, jurusan apa, di mana. Dan karena ini tujuannya Amerika Serikat, research lagi betul-betul kenapa Amerika Serikat dan kenapa kampus itu yang ingin dituju. Dan yang terakhir, bayangkan beasiswa is part of investment. Jadi pertanyaannya, apa sih return of investment kita setelah menerima beasiswa tersebut? Jawabannya adalah tentu kita ingin lebih memberdayakan yang lain setelah kita mendapatkan support dari pemberi beasiswa tersebut. Cek lagi jenis-jenis beasiswa, dan setiap beasiswa itu memiliki visi dan misi dan persyaratan yang berbeda-beda dari segi persyaratan bahasa Inggris, umur, dan juga dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan konsultasi dengan Education USA yang di Banda Aceh. Silahkan ke Education USA Aceh. Lokasinya di UIN Araniri, Gedung Museum lantai 2. Dan juga nanti kita buka dari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai dengan 5 sore.
Bagi yang di luar Banda Aceh ataupun di pulau-pulau lain atau provinsi lain di Sumatera, jangan khawatir, don't worry, be happy. Kita bisa hadir secara langsung ke kota-kota teman-teman di sana, ataupun bisa konsultasi online dengan Education USA. Jadi servisnya itu bisa online dan offline. Calendly.com/educationusa Indonesia, tempat teman-teman nanti bisa membuat jadwal konsultasi online. Itu alright, teman-teman semuanya, kita udah ngobrol ya panjang lebar. Mungkin kalau misalnya podcast ini lewat di beranda kamu, artinya kamu harus mempersiapkan diri kamu. Mungkin kamu salah satunya yang akan menerima beasiswa ke depan. Oke. Mungkin sekian dulu untuk ngobrol kita hari ini. Saya Wilda Sofia selaku host mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.